Berarti selama ini kita salah. Salahnya harusnya memanggil Habib Susilo Bambang Yudhoyono atau Habib Agus Harimurti Yudhoyono atau Habib Ibas Baskoro Yudhoyono. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi di hari ini, hari Selasa, tanggal 19 April 2022. Sahabat Indonesia, ada yang menarik yang saya baca, saya lihat, saya dengar dari video ungkapan seorang pemimpin pondok pesantren di daerah Jawa Tengah yang mengatakan bahwa SBY otomatis termasuk anaknya putra mahkota AHY adalah turunan dari Mojopahit sampai dirunut terus ditarik lagi ke atas, berarti SBY AHY ini sejatinya adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Saya tertawa. Ini mungkin bagi saya merupakan lawakan atau dagelan paling lucu di tahun ini menurut saya. Politisasi keturunan ini muncul kembali, lahir kembali. Jadi SBY keturunan Nabi Muhammad. Berarti selama ini kita salah. Salahnya harusnya memanggil Habib Susilo Bambang Yudhoyono atau Habib Agus Harimurti Yudhoyono atau Habib Ibas Baskoro Yudhoyono. Mungkin begitu kali. Salah kita. Sahabat Indonesia, lucu sebetulnya. Saya akhirnya teringat klaim dari kelompok-kelompok yang sudah terpapar dengan virus kadronisme, intinya kelompok bumi datar, Budat itu yang mengatakan Candi Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Katanya begitu. Jadi klaim-klaim sejarah bahwa itu adalah Wangsa Sailendra dan sebagainya itu dipatahkan. Jadi diklaim turunan Nabi Sulaiman. Sama dengan Habib-habib palsu yang selama ini merajalela. Oh, saya keturunan Nabi Muhammad. Saya keturunan tertinggi, sehingga kita ini terbiasa dibodohi dengan keturunan siapa, bajunya apa, mukanya seperti apa, hidungnya mancung atau tidak. Modelnya seperti itu. Dan ini kan memalukan. Nanti mungkin sebentar lagi ada klaim Ketua Umum Partai Golkar, oh saya keturunan Nabi Musa. Ada lagi, oh saya keturunan Nabi Isa. Klaim-klaim seperti ini, politisasi keturunan dari nabi-nabi. Untuk apa? Kebanggaannya apa sebetulnya? Karena SBY dari Pacitan, Jawa Timur langsung ditarik garis bahwa dia keturunan Raja Mojopahit. Jangan-jangan karena saya Jawa Timur juga, mungkin saya keponakan dari Gajah Mada, mungkin loh ya. Mungkin bapak saya dulu, kakek nenek saya sampai ke atas itu mungkin keponakan dekat Gajah Mada, mungkin. Sahabat Indonesia, menjelang tahun politik tahun 2024, perilaku para politisi yang ngebet dengan kekuasaan itu aneh-aneh. Personal brandingnya aneh-aneh. Dulu ada salah satu elit politik
bertebaran balihonya di seluruh Pulau Jawa. Ternyata tidak hanya satu, banyak ketua umum partai bertebaran. Ada lagi yang menyebut dirinya Mbak, ada yang bilang Mas, ada yang Paman, aneh-aneh. Itulah perilaku politik. Sahabat Indonesia, kadang-kadang para politisi ini tidak sadar bahwa mereka ini dimanfaatkan juga oleh orang-orang atau tokoh-tokoh seperti, mohon maaf, oknum-oknum dari pimpinan pondok pesantren atau pimpinan kelompok tertentu, pimpinan ormas tertentu, bahwa mereka ini memanfaatkan pansos atau panpol dari para elit politik itu dengan yang tadi, oh Anda ini sebetulnya turunan Nabi Muhammad, pantas disebut Habib, seperti kasusnya AHY. Nah, ini menarik ya, sama persis klaim-klaim dan pembodohan-pembodohan ini dilakukan oleh pemuka-pemuka agama. Ini sering terjadi ya. Dulu waktu Pilpres tahun 2019, Prabowo pernah diprank juga sama ustadz terkenal. Saya mimpi lebih dari 2 kali 3 kali bahwa Bapak akan menjadi pemimpin negeri ini. Prank. Saya mempunyai wangsit, Bapak akan menjadi presiden. Sampai Prabowo-nya kayak mau menangis gitu. Nah, para elit politik ini nggak kapok-kapok ya. Mereka ini merasa hebat, merasa dia klaim turunan ini, tapi sebenarnya mereka sedang diperbodoh sendiri oleh elit-elit dari ormas, pondok pesantren, elit agama. Diperbodoh kalian, disesatkan, dijorokin atau dijerumuskan ke dalam jurang penistaan. Jokowi tampil menjadi pemimpin tidak perlu ayah saya siapa, ibu saya siapa. Soeharto sama, Soekarno sama. Tokoh-tokoh ini tampil karena kapasitas dan kapabilitas dirinya, bukan karena dia turunan siapa, anak siapa. Dari 7 presiden setidaknya saya mencatat ada 4 orang yang mempunyai kapasitas seperti itu. Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Jokowi. Yang lain mohon maaf, ini anaknya ini anaknya ini menantunya ini. Ada kaitan oligarki politik. Sahabat Indonesia, saya menyampaikan hal ini bukan untuk meledek atau memperolok-olok klan Cikeas Pak SBY bahwa mereka tidak pantas menjadi turunan Nabi Muhammad. Yang paling penting sebetulnya adalah dalam pesan saya ini, rakyat harus cerdas memilih pemimpin yang genuine, orisinil, asli, mempunyai kapasitas diri, kapabilitas diri, bukan karena dia keturunan siapa, anaknya siapa, keponakan siapa, bukan karena itu. Seperti mutiara, digosok, ditaruh dimanapun, di tempat comberan, di dekat kotoran, tetap akan bersinar. Itu mutiara, diamond. Berliannya seperti itu. Tapi kalau besi kuningan yang mudah berkarat, sekalipun ditaruh di tempat ber-AC, tetap aja kelihatan besi, dipoles seperti apapun, disepuh kayak apapun. Tapi kalau berlian, mutiara, tidak akan tertukar oleh siapapun. Itu pesannya. Dan lagi sebetulnya, mengapa ya kita bangga dengan saya ini keturunan siapa? Kenapa tidak
berbangga diri apa yang telah saya lakukan untuk Indonesia. Ini jauh lebih hebat. Jadi sahabat Indonesia, ini penyakit yang menular dan akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan orang ini akhirnya saling memanfaatkan. Sama, inilah politik Indonesia. Jadi saya harus mempermasalahkan siapa? Yang dimanfaatkan atau yang memanfaatkan? Karena dalam perspektif masing-masing berbeda-beda. Yang dimanfaatkan merasa sedang memanfaatkan, yang sedang memanfaatkan merasa dimanfaatkan juga. Jadi ini kebolak-balik sebenarnya, tergantung perspektif. Sobat Indonesia, namanya juga dagelan, drama, jangan percaya. Jangan percaya dengan klaim-klaim inilah. Sama saja dulu ada banyak isu untuk mendapatkan gelar keraton ini harus membayar. Berapa kontribusimu untuk keraton ini dikasih gelar Raden Mas atau Kanjeng Haryo Rudi S. Kambri. Kok nggak pantas ya? Nama saya Rudi S. Kambri, bapak saya S. Kambri, enough, cukup. Saya akan menjadi diri saya karena saya berjuang untuk diri saya dan ingin menjadi seperti saya sekarang. Saya bangga dengan bapak saya meskipun beliau bukan keturunan siapa-siapa. Ini yang ingin saya tularkan kepada sahabat Indonesia. Marilah kita bangga pada orang tua kita. Jangan terlalu mengklaim bahwa saya keturunan ini, keponakan ini dan sebagainya. Marilah kita memancarkan cahaya dari diri dalam kita. Tidak perlu kita harus mencari cahaya lain agar kita bersinar. Lebih baik sinar itu datang dari kita sendiri. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya kali ini terkait dengan dagelan lucu klaim bahwa klan Cikeas, SBY, AHY, Ibas itu adalah keturunan Raja Mojopahit, kemudian juga keturunan Nabi Muhammad, jadi layak dipanggil Habaib, itu Habib. Jadi itulah yang terjadi dan saya tidak marah. Ini bulan puasa, saya hanya tersenyum, geli. Inilah politisasi keturunan yang sedang terjadi, apalagi di tahun-tahun politik di depan kita. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.